Hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai beberapa kata yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia karena kita dijajah selama 350 tahun. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Yang warna merah di sini adalah bahasa Inggris. Yang warna hitam bahasa Indonesia. Warna biru bahasa Belanda. Jadi kita akan belajar yang warna hitam dan warna biru. Ya. Sekop, schop, schop. Balok, balk. Kolom atau tiang atau pilar. Kolom atau pilar. Jadi kalau bahasa Belanda A-nya lama. Pilar. Tegel atau batu ubin, sebetulnya ini kalau di bahasa Indonesia lebih ke zaman dulu ya. Tegel, ketika kita bilang tegel, atau beberapa orang juga akan bilang sebagai tehel, lebih ke penutup lantai atau lantainya yang batu ubin atau ubin, yang tebalnya 1,5 cm sampai 2 cm. Jadi yang zaman dulu. Kalau sekarang kan kita udah banyak pakai lantai keramik, atau kadang beberapa orang juga bilang tegel keramik atau tehel keramik, tapi banyak yang bilang lantai keramik atau ubin keramik. Kita harus pakai si keramik, kita nggak pakai tegel atau batu ubin lagi. Keramik ini tebalnya sekitar 5 mm sampai 7 mm ya pada umumnya. Tapi kalau di bahasa Belanda itu sendiri, mau tegel yang zaman dulu, mau yang masih zaman tegel atau masih ubin di Indonesia, atau mau yang udah keramik, tetap aja pakai kata-katanya tegel. Tapi dalam bahasa Belanda yang disebutnya atau kita nyebutnya sebagai tegel. Tegel. Misalnya mau jadi keramik ya tegel. Kita jelasin sebagai keramiknya. Kalau di Indonesia kita bilang tegel aja. Kayaknya lebih ke yang versi 1,5 cm sampai 2 cm gitu yang zaman dulu. Kalau di Belanda tegel. Lebih fleksibel lah untuk semua. Tegel. Zaman sekarang juga kadang di Indonesia kita bilangnya ubin keramik. Jadi jarang juga ya tegel atau tehel keramik, atau mungkin beberapa orang bilang tegel keramik, tehel keramik, atau ubin keramik. Buat membedakan antara kalau kita bilang tegel aja atau tehel aja atau ubin aja, itu berarti yang zaman dulu yang tebal itu. Ya, walaupun kalau bahasa Inggris dan bahasa Belanda tegel di bahasa Belanda tegel, tile di bahasa Inggris ya artinya penutup lantai aja. Sama lempengan yang penutup lantai itu. Kalau di bahasa Indonesia, saya nggak tahu, mungkin beberapa orang berpikir bahwa tegel atau tegel atau ubin cenderung ke yang 1,5 atau 2 cm. Tapi kalau mau lebih spesifik yang zaman sekarang, yang keramik, yang tebalnya 5 mili atau 7 mili atau mungkin lebih kurang lagi bisa. Lebih spesifik mereka bilangnya pakai tegel keramik atau tegel keramik atau ubin keramik ya. Maaf kalau saya ulang-ulang terus, ini supaya jelas ya. Di bahasa Indonesia kita sering pakai pondasi. Walaupun ketika saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, si pondasi ini
enggak atau tidak formal ternyata, ya. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang formalnya itu harusnya fondasi. Jadi boleh dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia buku atau online di KBBI. Ternyata yang formalnya itu yang betulnya fondasi. Ya. Nah, kalau dengar suara-suara itu bisa kucing saya lagi ngeok dan bisa juga tetangga saya mungkin lagi batuk atau lagi apa, karena di sini lantainya konstruksi kayu. Jadi tetangga bawah dan kiri kanan yang biasanya kalau batuk atau ngobrol juga kalau keras bisa kedengeran gitu ya. Jadi bukan suara-suara aneh gimana tapi ya. Karena itu saya kasih contreng kuning di sini buat mengartikan bahwa yang formalnya ini. Pondasi ini saya kasih bulatan ungu buat bilang bahwa si kata ini banyak dipakai, sering dipakai, tapi ternyata ketika cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia dianggap sebagai tidak formal. Ya. Yang formal fondasi. Bahasa Inggris foundation atau base. Tapi di bahasa Belanda fundering. Ini juga sama, banyak yang saya temukan ketika saya cek lagi, cross check ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata yang formalnya ialah keran pakai e. Ini ada contreng kuning atau checklist kuning. Walaupun kita sering lihat atau baca atau dengar, ya kalau dengar ya E-nya kadang cepat ya. Keran. Banyak orang yang seperti menggunakan ini, ya. Oleh karena itu saya kasih tanda ungu bulat di sini buat sebagai tanda bahwa oh ternyata yang formalnya tuh yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia harusnya ini. Yang kita pakai sebagai kata yang formal, keran. Ternyata walaupun banyak yang tulis, banyak yang gunakan penulisan seperti ini, tapi salah, harusnya ini, ya. Nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak kepake ini, ya. Yang kepakainya keran. Bahasa Belandanya kraan. Ini juga sama. Ketika saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang betulnya adalah slang. Saya kasih contreng kuning di sini atau checklist kuning. Sedangkan selang kata Indonesia yang formal juga, tapi untuk arti yang beda lagi. Nah, boleh dicek, di cross check, dibaca lagi. Artinya beda. Ya. Jadi, saya nggak bisa bilang bahwa ini tidak formal, karena ini formal ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk mengartikan benda yang kita maksud, kata formalnya itu harusnya ditulisnya seperti ini. Ya. Slang tanpa E. Saya kasih checklist kuning di sini. Bahasa Belandanya slang. Jadi sama. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kadang bisa menemukan contohnya seperti ini. Masjid dan masjid. Kalau kita lihat masjid, terus nanti dia bilang lihat, nanti kita baca lihat masjid. Nah, berarti ketika kita baca masjid ada definisinya, tapi ketika kita lihat masjid, kita suruh lihat masjid, ya. Nah, ini bukan berarti oh karena A kan lebih dulu nih daripada E, jadi kata masjid ini lebih formal karena A dulu kan daripada E. Tidak selalu seperti itu, ya. Jadi ada kata juga yang misalnya sudah M terus A, E dulu ternyata lebih formal daripada yang A, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia lihat sesuatu, ya berarti yang dilihatnya itu, yang dilihat sesuatunya itu
yang lebih formalnya, ya, dalam bahasa Indonesia. Pipa, pipe, pipe. Balkon, balkon. Lampu. Nah, kalau mau benar-benar mirip ya kita harus kasih y-nya, walaupun y ini sebetulnya bikin satu benda jadi kecil. Lamp itu mirip, lamp itu ya yang di Indonesianya lampu. Tapi kalau kita mau kedengarannya jadi mirip ya lampir, lampu yang kecil. Lampir. Kalau lampir bahasa Indonesianya lampu yang kecil, lampu kecil. Kalau kita mau bilang lampu, bahasa Belandanya lamp, tanpa y, ya. Y ini buat bilang kecil. Kita punya kusen. Kalau kita bilang kusen itu udah jelas ya. Maksudnya ya udah pastilah kalau bukan buat jendela ya pintu. Tapi kalau di bahasa Belanda dan juga di bahasa Inggris, waktu kita bilang kozijn atau di sini frame bahasa Inggris, kita harus jelas. Buat window, kalau bahasa Inggrisnya jendela, atau door, pintu. Kalau enggak si frame ini di bahasa Inggris artinya rangka. Bisa figura, bisa rangka foto, bisa rangka apa, pokoknya frame tuh rangka aja. Kalau kita kan figura mah khusus katanya, figura ya. Nah, di bahasa Belanda juga sama. Kalau ini tadi balik lagi window frame atau door frame, karena frame itu sendiri rangka, jadi nggak spesifik kusen. Bahasa Belanda sama. Waktu kita bilang kozijn itu rangka. Jadi buat jelas lebih ke kusen pintu, kusen jendela, kita kasih deur, nanti jadi satu kata, disatukan, walaupun asal katanya dua kata kan, nanti disatukan. Deur kozijn, deur itu pintu, kusen pintu, deur kozijn, atau ram kozijn, kusen jendela, ram, ya. Jadi nggak bisa kozijn aja, harus ada deurnya atau ramnya. Kalau di bahasa Indonesia ya kita bilang kusen aja ya. Ya mau spesifik ditambahin sih jendela atau pintu, tapi bilang kusen sendiri udah tau lah di antara itu. Semen, sement. Sebutnya sama, nulisnya aja yang beda. Terus kita ke sini. Kita punya baskom. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kata yang formal, baskom. Bahasa Belandanya waskom. Ini asal katanya dari was dan kom. Was itu cuci, mencuci. Walaupun dari dua kata, jadi satu kata, waskom. Terus ke sini. Emmer, bahasa Belanda. Kalau bahasa Indonesianya ember, emmer. Air di bahasa Inggris ini water, kita bacanya water, kita bilangnya water. Kalau di bahasa Belanda kita bilangnya water. Water, bahasa Inggris, bahasa Belanda water.
ke sini. Keramik. Bahasa Belanda keramik. Bahasa Indonesia tuh lebih keramik. Bahasa Belanda keramik. Balkon. 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 Nah ini walaupun agak ya gimana ya, maksa juga sih dimasukin ke sini. Ketika saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata si dobrak itu bukan kata kerja. Jadi dobrak itu kata benda. Artinya itu suara yang ditimbulkan ketika jatuh atau rusak, atau kegiatan yang jatuh atau merusak. Bisa dicek nanti ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan kata kerja tapi kata benda, karena itu suara, brak. Kalau kita mau jadi kata kerja itu kita harus kasih prefiks. Didobrak, mendobrak, ya. Kita kasih prefiks me atau di. Jadi kata kerja. Bahasa Inggris smash. Lampaunya smash. Nah kalau di bahasa Belanda sebetulnya nggak bisa diterjemahin seperti ini aja, karena beda ya. Saya nggak tahu ini asalnya dari bahasa Belanda atau bukan, tapi ya saya temuin ya menarik lah, kita masukin aja. Jadi di bahasa Belanda ada doorbrak, makanya saya kasih bulletin pink di sini. Doorbrak, brak itu dari braken, bahasa Inggrisnya breaking, ngerusak gitu ya, ngerusak, merusak. Door itu bukan pintu, karena kalau pintu bahasa Belanda kan deur. Door itu oleh, melalui lah, by bahasa Inggrisnya. Melalui perusakan, melalui merusak. Doorbrak. Kalau ini kan dobrak, kalau bahasa Belanda doorbrak. Doorbrak. Walaupun dipakainya bukan ke benda, dipakainya ke benda yang tidak kelihatan, bukan benda yang bisa kelihatan atau terasa oleh indera. Kayak ini misalnya, price itu harga. Jadi nanti banyak yang kita temukan di Belanda, misalnya price doorbrak. Jadi ya walaupun kalau di bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai harga yang ngedobrak gitu ya. Wah harganya benar-benar lagi turun drastis, didobrak abis ya. Jadi tapi nggak bisa dianggap mirip lah. Tapi saya nemuinnya menarik gitu ya. Price itu harga, doorbrak melalui penggerbekan, melalui perusakan, atau ya artinya harga yang tidak biasanya gitu, jadi tiba-tiba turun abis. Jadi bukan, kalau kita temuin doorbrak di bahasa Belanda bukan ke misalnya pintu atau ke rumah atau mobil atau apa, bukan, tapi ke yang tidak terasa oleh indera kita gitu. Misalnya ini harga gitu ya, price. Di bahasa Belanda untuk bilang kata-kata ini kita pakai toilet atau wc. Kalau di bahasa Indonesia kita punya beberapa kata yang beberapa kata ini kita kadang pakai ini atau ini yang ternyata tidak baku atau tidak dianggap sebagai kata Indonesia yang formal. Karena harusnya ini, ya, saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ternyata bahasa Indonesia yang formal WC. Oleh karena itu saya kasih
tanda kuning atau contreng checklist kuning di sini untuk bilang bahwa ini kata yang formal, yang baku, WC. Kalau ini sering kita pakai, saya juga sering pakai ini, tapi ternyata tidak baku, tidak formal, ya. Oleh karena itu saya kasih tanda ungu bulat buat sebagai pengingat bahwa walaupun kita pakai sehari-hari, banyak orang yang pakai, ternyata tidak baku, bukan bahasa Indonesia yang formal, ya. Dan yang tiga ini udah pasti formal atau baku, saya sudah cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selain ini, kita bisa pakai tiga ini juga. Walaupun ini juga buat saya sendiri baru ya, WC. Yang udah jelas-jelas ini kamar kecil, bahasa Indonesia baku. Jamban, bahasa Indonesia baku atau formal. Walaupun sejak tahun 90-an kesannya kalau kita bilang jamban itu kurang sopan atau gimana, tapi sebetulnya sebagai kata itu sendiri, jamban ini formal atau baku sebagai bahasa Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Dan toilet juga baku, sudah diserap dan dianggap sebagai bahasa Indonesia yang baku, ya, yang formal. Yang ini saya kasih bulat hijau atau turquoise, hijau toska sebagai pengingat bahwa sebetulnya formal atau baku, tapi ya memang ada kesannya penurunan dari segi dianggapnya jadi kayak kurang sopan, padahal harusnya sopan, ya. Di bahasa Indonesia ini toilet, di bahasa Belanda ini toilet. Toilet, toilet. Bahasa Indonesia ini ya walaupun ini tidak baku ya, WC. Bahasa Belanda WC, WC. Toilet, toilet. WC, WC, WC. Nah, kloset di bahasa Belanda WC pot atau bisa juga toilet pot. Ya. Ini juga menarik karena ternyata waktu saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalusi ini bukan kata Indonesia yang formal ternyata. Harusnya kisi-kisi. Jalusi ini harusnya tidak dipakai untuk naskah atau tulisan formal, tapi ya kita banyak pakai ya. Aduh, kalau dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata dianggap tidak formal, lebih formalnya kisi-kisi. Ya, begitulah. Jadi saya kasih contreng kuning di sini atau checklist kisi-kisi. Jadi kayak kisi-kisi ujian gitu ya, celah-celah buat mengintip. Kisi-kisi, celah-celah untuk mengintip soal ujian. Ini yang kalau di pintu toilet itu bagian bawah, yang kalau dari pinggir kita lihat seperti ini, supaya orang luar gak bisa lihat ke dalam, kita yang lagi di dalam bisa lihat keluar dikit, celah-celah untuk ngintip. Dari dalam keluar bisa lihat, di luar gak bisa. Bahasa Inggrisnya jalousie, jalousie. Bahasa Belandanya jaloezie, 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 zi, zi. Tebal setnya. Saya kadang kurang tebal. Bahasa Indonesia ada kerai, tapi kerai ini lebih ke tirai ya, kayak tirai, kerai. Jadi saya kasih bintang kuning aja deh, biar sama kayak dobrak ya, biar artinya tuh sebetulnya tidak seperti yang kita lihat, kita ngerti sehari-hari gitu. Harusnya kisi-kisi. Beton, beton. Waslap, waslap. Lap, lap. Handuk,
bisa macam-macam. Kalau di bahasa Belanda bisa handdoek. Hand itu tangan, doek itu sama sih, mirip-mirip lap lah ya, cuman beda ukuran aja. Kalau rada-rada kecil lap, agak besar dikit doek. Ya sebetulnya mirip-mirip juga lah. Kadang bisa lak, kadang bisa doek. Handdoek, lap buat tangan. Kalau kita dipakainya buat mandi, handdoek. Kalau di bahasa Belanda buat bilang handdoek yang buat mandi bisa 3 macam ini. Walaupun ini kalau kita terjemahkan kata per kata kan ini tangan nih, hand. Tapi besar juga. Nggak salah kalau kita bilang handuk buat mandi juga. Walaupun hand ini tangan. Handuk. Nah, kalau mau ukurannya lebih besar lagi, baddoek. Bad itu mandi, bahasa Inggrisnya bath, bahasa Belandanya bad, baddoek. Satu kata ya, walaupun asalnya 2 kata. Nah, lebih besar lagi dari baddoek, atau kata lain lah dari baddoek. Pokoknya ukurannya lebih besar. Douche, laken. Douche itu mandi. Nah, laken itu ya lak juga. Jadi bisa lap, bisa doek, bisa lak. Laken. Buat bilang lap. Nah, yang menarik di sini saya mau ke sini dulu ya, sebelum ke sini. Ada juga yang namanya washan. Washan ini sebetulnya sama dengan waslap. Jadi kalau mau bilang waslap bisa pakai waslap atau washan. Was itu sebetulnya mencuci, han itu tangan ya. Ya, tapi kita pakai itu buat waslap. Dan ini juga sama ya, gastendoek. Walaupun kalau kita terjemahkan gasten itu tamu, tamu-tamu lebih dari satu ada en-nya. Anduk buat tamu-tamu, tapi bukan buat nginap gitu. Maksudnya buat kalau mereka ke kamar kecil, cuci tangan, terus buat cuci tangannya, buat keringin. Nah, si anduk buat keringin tangan, buat anduk tangan, kita bilangnya gastendoek. Tapi pakai bahasa Belanda, jadi gastendoek. G-nya gastendoek. Walaupun artinya tamu-tamu ya, buat tangan. Kalau ini sendiri tadi handuk, walaupun ini tangan, dibuat badan habis mandi ya, sama dengan di Indonesia. Ini ada yang ukurannya super besar, karena strand itu pantai, laken itu ya handuk atau lap atau ya kain gitu, sama aja sih handuk bahannya. Strand, laken, handuk yang besar banget yang dipakai buat kalau kita lagi berjemur di pantai atau lagi buat nutup badan kalau lagi di pantai gitu ya. Handuk tapi yang besar banget yang buat bisa cukup buat kita lagi jemur di pantai. Namanya strand laken. Satu kata. Walaupun asalnya 2 kata. Nah, terus ada juga zakdoek. Sapu tangan. Zak itu dari saku. Zakje, saku yang kecil. Zakje. Zak, saku. Doek. Doek itu bisa handuk, bisa lap, bisa kain gitu. Di saku. Iya, sapu tangan ya. Zakdoek. Dan ada juga kalau ini halsdoek. Istilahnya shawl kecil buat lindungi, nutupin leher supaya nggak kena angin. Tapi bukan shawl yang besar, panjang gitu. Shawlnya kecil aja, cuman cukup buat nutupin leher aja. Jadi bukan buat dipakai buat hari yang benar-benar dingin. Buat hari yang agak-agak panas tapi kadang suka anginnya gede juga gitu ya, buat melindungi. Karena hals ini leher.
anduk buat di leher atau shawl sih sebetulnya, karena bahannya bukan dari anduk. Walaupun ini duk ya, half duk, shawl buat di leher. Terus kita punya ini, walaupun di bahasa Inggrisnya macam-macam, kalau di bahasa Belanda sama, karena bahasa Indonesia ambil dari bahasa Belanda, wastafel. Di Indonesia wastafel, bahasa Belanda wastafel, wastafel, wastafel. Wastafel ini yang di kamar mandi buat sikat gigi. Tapi kalau ukurannya, kalau bahasa Indonesia sebetulnya sama aja sih ya, wastafel juga kita sebutnya. Kalau di bahasa Belanda lebih spesifik, jadi wastafel yang lebih kecil ukurannya, yang kadang kita kalau ngelihat banyaknya di hotel-hotel dan di mall kali ya. Yang ukurannya lebih kecil dari wastafel kita yang normal buat sikat gigi. Ukurannya sangat-sangat kecil. Kadang kita juga mikir, itu buat apa gitu ya, kecil banget, buat kepala juga susah gitu kan kalau misalnya habis sikat gigi. Jadi wastafelnya yang lebih kecil dari wastafel biasa buat kita sikat gigi. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama aja, wastafel paling kita bilang lebih kecil gitu ya. Bahasa Belanda ada khusus fontaintje, fontaintje. Wastafel yang benar-benar kecil. Nah ini beda dengan wastafel yang ada di kamar mandi. Kalau fontaintje ini adanya di toilet. Kalau di Belanda biasanya toilet itu atau kamar kecil ada kloset dan ada fontaintje buat cuci tangan biasanya ya. Oleh karena itu ukurannya lebih kecil dari wastafel pada umumnya, karena cuma buat cuci tangan, bukan buat sikat gigi. Fontaintje ya, karena di Belanda itu jarang yang ada ember di toilet buat bersih gitu ya, mereka pakainya tisu gulung. Jadi kalau udahnya baru cuci tangan. Fontaintje. Makasih.